warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang. Saya Elis Dwi Purwaningsih dari SDN Perak 1 Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dan saya Astuti Aprianingsih dari SDN Sukarja 1 Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. dan saya Juli Aziz Nur Fatib dari SDN Plosong Genuk 2 Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. kami akan melakukan praktek coaching yang sesuai dengan alur tinta pada demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Bu Tuti. Iya, apa kabar Pak Ajis? Alhamdulillah Ya, luar biasa hari ini. Bu Tuti, gimana kabarnya? alhamdulillah saya juga baik Pak Ajis. Begini Pak Ajis, saya dengar Pak Ajis akan melakukan coaching sama Bu Elis hari ini. Ya, betul sekali. Jadi kemarin Bu Elis bertemu saya di depan kelas, kemudian Bu Elis menyampaikan ada permasalahan dan kami berjanji hari ini akan melakukan coaching supaya kami berdua bisa sharing dan menemukan solusi dari permasalahan. Begitu Bu Tuti? Iya. Begini Pak Ajis ya. Ya. Pada hari ini saya minta izin sama Pak Ajis Ya. sebelum melakukan coaching. Saya ingin minta izin untuk menjadi observator. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Ajis selaku coach Ya. untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah saya ingin tahu sama Pak Ajis, kira-kira kompetensi apa yang Pak Ajis ingin kembangkan pada coaching kali ini? Pada rencana saya coaching nanti ada 3 kompetensi yang saya kembangkan. Jadi yang pertama present atau kehadiran penuh. Jadi saya ingin ketika saya melakukan coaching, saya betul-betul ada di situ, kemudian menjadi pendengar yang aktif juga. Jadi saya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan secara seksama. Kemudian juga saya kompetensi saya tentang bagaimana supaya saya bisa mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga akhirnya tergali dari ide-ide dari coach saya nanti untuk menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Ajis ya, ini yang berhubungan dengan lebih spesifiknya. Menurut Pak Ajis, untuk kompetensi yang sudah akan Pak Ajis kembangkan tadi, yang lebih spesifik yang ingin Pak Ajis kembangkan itu yang mana Pak? Saya ingin lebih mengembangkan kepada pertanyaan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena menurut saya itu yang paling penting dari sebuah coaching ya. Ketika kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan berbobot, nantinya akan muncul sebuah ide-ide atau sebuah inovasi-inovasi yang muncul dari coaching yang tentunya itu bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching kepada kita. Jadi fokus saya lebih ingin bagaimana cara saya untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya. Dan ini yang ketiga mungkin ya, pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching ini untuk yang tercapainya? Indikator tercapainya lebih kepada bagaimana coach bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik, sebuah solusi atau gagasan yang terbaik yang timbul dari dalam diri coach sendiri, bukan dari saya, yang mana gagasan tersebut atau ide tersebut bisa diimplementasikan dalam permasalahannya sehingga permasalahannya itu bisa menemukan sebuah solusi atau titik terang yang membuat coach bisa terbantu begitu. Jadi indikatornya lebih ke arah sana. Oke, baik, terima kasih Pak Ajis. Dan izinkan saya juga untuk menyampaikan indikator penilaian dalam proses coaching kali ini. Ya. Mungkin sesuai dengan alur kita ataukah belum. Ya. Terima kasih Pak Ajis. Saya permisi dulu. Mungkin setelah ini akan ada proses coaching yang akan dilakukan. Oh iya. Terima kasih Bu Tuti. Betul. Oleh karena itu, silakan Bu Elis. selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Bu Elis. Pak Ajis, boleh saya minta waktunya sebentar? Oh boleh, silakan Bu Elis. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Ajis kemarin, bahwasanya hari ini saya meminta waktunya Pak Ajis sebentar Ya. karena saya ada
yang ingin saya bicarakan sama Pak Ajis, atau saya ingin sharing lah Pak Ajis? Iya, iya, iya. Kira-kira ada permasalahan apa Bu Lis yang bisa kepada saya? Silakan. Jadi gini Pak Ajis, ini saya sharing tentang permasalahan yang sedang terjadi di kelas saya. Pak Ajis tahu kemarin siswa saya kan ada yang menang ke Pak Ajis lomba Olimpiade Bagus sekali Matematika. Bu, bagus kan? Nah, siswi ini Pak Ajis ternyata kemampuan kognitifnya, kemampuan dalam pembelajarannya itu tidak diimbangi Pak Ajis dengan perilakunya. Iya, 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 sayang sekali ya. Artinya gini Pak Ajis, jadi si siswi saya ini dia itu pinternya udah nggak diragukan lagi. Tapi sayangnya sering sekali membuat kegaduhan di kelas seperti itu Pak Ajis. Nah itu menurut saya kan nggak imbang toh Pak Ajis. Apalagi kegaduhannya itu mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas gitu Pak Ajis. Ya, ya, jadi siswinya Bu Lis ini anaknya pinter, Pinter sekali Pak. tetapi pada saat pembelajaran di kelas suka mengganggu temannya sendiri. Nah, betul. Selain itu, Pak Ajis, kadang ada rasa ketidakpeduliannya dia ketika saya menerangkan. Mungkin karena dia merasa karena dia sudah pinter, jadi dia itu tidak menghiraukan materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Pak Ajis. Kalau begitu, kira-kira Bu Lis tahu tidak penyebabnya? Tapi sebelumnya, apakah Bu Lis sudah mencari tahu apa namanya di teman-teman guru yang lain? Apakah juga sama seperti itu? Tentu saja Pak Ajis. Jadi sebelum saya cerita ke Pak Ajis ini, sebelumnya saya itu tanya sama beberapa teman di kelas beberapa teman guru yang mengajar di kelas saya. Gimana nih si A ini, bener nggak kelakuannya sama nggak seperti ketika pembelajaran saya? Ternyata jawaban dari teman-teman saya yang mengajar di kelas saya itu sama Pak Ajis. Memang siswi saya ini sering sekali membuat kegaduhan dan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Dan juga ternyata juga sama, siswi saya ini memiliki sikap acuh dengan gurunya, jadi seperti istilah nenteng no gitu Pak Ajis, karena mungkin dia merasa sudah pintar. Jadi tidak hanya terjadi di kelas yang Bu Lis ya, Betul terjadi di Pak kelas lain Ajis. juga. Maksudnya di saat di siswi ini diajar oleh guru Betul lain. sekali. Selain itu Pak Ajis, selain saya bertanya dengan rekan guru yang lain, kemarin ketika jam istirahat, saya itu sempat loh Pak Ajis manggil salah satu siswi saya yang notabene ya teman dekatnya lah atau teman satu kelasnya lah gitu. Saya tanya, ternyata jawaban dari temannya ini, siswi saya ini sama Pak Ajis. Memang si anak ini sering sekali mengganggu, sering sekali kadang ketika nulis aja entah disenggol pulpennya, intinya sering sekali menciptakan sebuah kegaduhan gitu loh Pak Ajis. Kalau begitu, kira-kira Bu Lis pernah nggak mencari tahu penyebab dari siswi ini melakukan tindakan seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa? Begitu? Nah, dari keterangan yang saya dapatkan Pak Ajis ketika saya mencari tahu baik dari teman sekelasnya, dari teman-teman dekatnya, itu ternyata siswi saya ini di rumahnya sendiri Pak Ajis. Artinya apa? Kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Jadi ketika dia sudah gak nyampe rumah, pulang sekolah, itu tidak ada orang tua yang menemaninya. Jadi seperti itu. Mungkin ketemu orang tua ketika malam Pak, ketika orang tuanya sudah pulang kerja. Saya rasa Pak Ajis, ketika anak-anak baru bertemu dengan orang tuanya di malam hari, itu kurang maksimal kalau di malam hari saja. Artinya apa? Orang tua pulang kerja pasti kondisinya sudah capek, sudah lelah. Si anak pun demikian Pak. Mungkin si anak ini sudah tertidur. Nah, kondisi capek seperti itu bisa menyebabkan si orang tua ini tidak memperdulikan apa sih yang kamu dapatkan dari sekolah tadi, ataupun hanya sekedar sharing kamu hari ini belajar apa, mungkin waktu itu tidak bisa gitu loh Pak Arsi, tidak tersampaikan. Apakah Bu Lis juga sudah pernah mencoba mendekati siswa tersebut untuk melakukan pendekatan secara personal begitu Bu Lis? Nah, pernah Ajis, pernah itu mendekatinya. Ternyata dari apa yang saya lihat, saya dekati siswi ini secara personal, ternyata memang betul Pak Ajis. Saya kadang sedih Pak Ajis mendengarnya.
dia curhat, saya pulang sekolah nggak ketemu mama bu, nggak ketemu ayah, cuma ada nasi. Nah saya mau curhat kemana? Artinya dari cerita yang disampaikan siswi saya ini, dia itu kurang perhatian juga Pak Ajis, kurang apa ya, istilahnya nggak punya teman lah untuk hanya sekedar bercerita gitu loh Pak Ajis. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang dilakukan siswi saya ini, dia itu mencari perhatian Pak Ajis dari teman-temannya, sehingga ketika dia itu mengganggu temannya, kemudian temannya itu membalas, maka dia merasa diperhatikan seperti itu Pak. Jadi intinya semua aktivitasnya yang kurang sesuai itu, dia itu hanya untuk mencari perhatian yang tidak dia dapatkan ketika di rumah seperti itu Pak, karena dia kesepian. Iya, iya. Artinya sekarang Boris sudah mengetahui kan penyebabnya itu adalah karena siswa tersebut kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Betul, ditambah lagi ternyata siswi saya ini anak tunggal Pak Ajis. Nah, ya, jadi Boris tahu siswi ini kurang perhatian juga karena tunggal. Nah, dari penyebab tadi Boris, kira-kira panjenengan punya rencana apa ke depannya untuk merubah supaya siswi ini tidak terus-menerus gitu ya melakukan sebuah kegaduhan di kelas atau bisa merubah sikapnya supaya menjadi lebih baik. Kira-kira rencana Boris apa nih ke depannya? Ya, Gini Pak Ajis, untuk menindaklanjuti ini saya punya rencana sih Pak Ajis. Rencananya saya ingin mengundang kedua orang tuanya ini. Jadi saya ingin berkomunikasi, saya ingin ngobrol dengan orang tuanya siswi saya ini, sekedar untuk sharing, sekedar untuk menyampaikan bahwasanya tindakan siswi ketika di sekolah itu kurang begitu bagus. Nah, tindakan yang dilakukan ini ternyata bisa juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Saya rasa Pak Ajis, semakin cepat saya memanggil kedua orang tua siswi saya ini untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi dengan anaknya tersebut, saya rasa semakin bagus Pak, karena kita akan semakin cepat untuk menindaklanjuti dari sikap siswi saya ini. bagus sekali Bu Elis. Memang perlu sekali ya kita sesekali mendatangkan wali murid atau orang tua siswa ke sekolah agar supaya orang tua itu juga mengetahui begitu Iya, ya betul tentang Pak. anak mereka itu di sekolah seperti apa Iya, gitu ya. betul. Karena menurut saya jam anak-anak itu lebih lama bersama orang tuanya dengan guru. Sehingga menurut saya orang tua juga berperan aktif gitu loh Pak dalam menentukan sifat anak-anak ini. Nah, baik Bu Elis. Lalu kemudian pada rencana Bu Elis nanti dukungan dari siapa saja yang Bu Elis butuhkan agar rencana Bu Elis nanti bisa berjalan dengan lancar? Jadi Pak Ajis, untuk menjalankan rencana saya ini tidak mungkin saya bekerja sendiri Pak Ajis. Tentunya saya ingin bekerja sama juga dari pihak sekolah, yang terutama adalah Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak mungkin Pak Ajis langsung mengundang kedua orang tua siswi saya ini tanpa minta izin atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan atasan saya, yakni Bapak Kepala Sekolah. Artinya untuk merealisasikan keinginan saya ini, saya butuh bantuan dan dukungan dari kepala sekolah Pak Haji. Seperti itu. Betul sekali. Memang apapun yang kita lakukan kita harus mendapat dukungan dari kepala sekolah ya Bu Elis ya. Betul, karena kita tidak mungkin melangkah sendiri, itu tidak mungkin Pak. Makanya apapun kita harus komunikasikan ke kepala sekolah. Iya, betul sekali. Lalu kemudian Bu Elis setelah Bu Elis sudah merencanakan tadi akan memanggil orang tua, kemudian akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, sekarang komitmen Bu Elis apakah ini akan bisa dilaksanakannya kapan Bu Elis kira-kira supaya informasi ini cepat selesai? Menurut saya Pak Ajis, semakin saya segera menindaklanjuti hal ini semakin cepat. Artinya semakin saya cepat untuk berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga saya bisa mengundang kedua orang tua siswi saya ini, itu semakin bagus. Artinya apa? Semakin cepat pula kita mencari solusi dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi, termasuk sifat dari siswi saya ini yang menurut saya dan menurut Bapak Ibu guru lain yang sedang mengajar itu kurang bagus gitu Pak. Ya, ya, ya. Jadi Bu Elis berencana kapan? Apakah nanti setelah ini akan langsung menuju kepala sekolah atau kapan? Iya, karena ini kalau jam sekarang ini saya
kedua, ketika Bapak Kepala Sekolah kembali ke sekolah, saya akan segera melaporkan rencana saya ini kepada beliau. Bagus sekali Bu Elis. Memang sebuah permasalahan memang harus kita cepat-cepat ya, Betul, supaya iya. cepat selesai. Iya, Nah, Pak Ajis. tentunya saya mau tanya Bu Elis gimana perasaan Bu Elis, karena sebenarnya Bu Elis kan sudah mengetahui kan apa yang sudah harus Bu Elis lakukan ketika mengalami masalah ini. Nah, sekarang setelah Bu Elis mengutarakan semuanya kepada saya, gimana perasaannya Bu Elis? Alhamdulillah Pak Ajis, tentu saja ada perasaan lega terhadap diri saya, ada perasaan yang plong gitu. Artinya saya punya teman untuk sharing, punya teman untuk yang mau mendengarkan permasalahan atau keluh kesah saya yang sedang saya hadapi. Seperti itu Pak Ajis. Alhamdulillah, tentunya saya juga ikut senang Bu Elis karena Bu Iya. Elis sudah senang, dan saya juga senang karena Bu Elis sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Elis Betul. sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Ajis untuk waktunya. Semoga Pak Ajis di lain waktu tidak keberatan untuk jika saya ingin sharing untuk berikutnya. Silakan Bu Elis, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih dari permasalahan Bu Elis ini. Saya juga bisa belajar ketika nanti siapa tahu saya juga bisa mendapatkan siswa seperti itu, begitu betul ya. sekali. Baik, terima kasih Bu Elis sudah berbagi dengan saya. Semoga masalahnya cepat selesai. Pokoknya semangat terus dan segera ditindaklanjuti. Sama-sama Pak Ajis. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas dulu ya Pak Ajis. Ya, silakan. Ya, saya sepakat Bu Elis. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Bu Elis. Selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Bu Elis. Pak Ajis, boleh saya minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Silakan Bu Elis. Ajis. Iya. Ya, seperti yang saya sampaikan ke Pak Ajis kemarin, bahwasanya hari ini saya meminta waktunya Pak Ajis sebentar Ya. karena saya ada yang ingin saya bicarakan sama Pak Ajis, atau saya ingin sharing lah Pak Ajis. Iya. Kira-kira ada permasalahan apa Bu Elis yang bisa kepada saya? Silakan. Jadi gini Pak Ajis, ini saya sharing tentang permasalahan yang sedang terjadi di kelas saya. Pak Ajis tahu kemarin siswa saya kan ada yang menang ke Pak Ajis lomba Olimpiade Bagus Matematika. kan? Nah, siswi ini Pak Ajis ternyata kemampuan kognitifnya, kemampuan dalam pembelajarannya itu tidak diimbangi Pak Ajis dengan perilakunya. Iya, sayang sekali ya. Artinya gini Pak Ajis, jadi si siswi saya ini dia itu pinternya udah nggak diragukan lagi, tapi sayangnya sering sekali membuat kegaduhan di kelas seperti itu Pak Ajis. Nah itu menurut saya kan nggak imbang toh Pak Ajis, apalagi kegaduhannya itu mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas gitu Pak Ajis. Ya, jadi siswinya Bu Elis ini anaknya Pinter sekali Pak. tetapi pada saat pembelajaran di kelas suka mengganggu temannya sendiri. Nah, betul. Selain itu, Pak Ajis, kadang ada rasa ketidakpeduliannya dia ketika saya menerangkan. Mungkin karena dia merasa karena dia sudah pinter, jadi dia itu tidak menghiraukan materi yang saya sampaikan. Seperti itu, Pak Ajis. Kalau begitu, kira-kira Bu Elis tahu tidak penyebabnya? Tapi sebelumnya, apakah Bu Elis sudah mencari tahu di teman-teman guru yang lain? Apakah juga sama seperti itu? Tentu saja Pak Ajis. Jadi sebelum saya cerita ke Pak Ajis ini, sebelumnya saya itu tanya sama beberapa teman di kelas beberapa teman guru yang mengajar di kelas saya. Gimana nih si A ini, bener nggak kelakuannya sama nggak seperti ketika pembelajaran saya? Ternyata jawaban dari teman-teman saya yang mengajar di kelas saya itu sama Pak Ajis. Memang siswi saya ini sering sekali membuat kegaduhan dan mengganggu temannya yang sedang mengerjakan tugas. Dan juga ternyata juga sama, siswi saya ini memiliki sikap acuh dengan gurunya, jadi seperti istilah nenteng gitu Pak Ajis, karena mungkin dia merasa sudah pintar. Jadi tidak hanya terjadi di kelas yang Bu Elis ya, Betul terjadi di Pak kelas lain Ajis. juga. Maksudnya di saat siswi ini diajar oleh guru Betul lain. sekali. Selain itu Pak Ajis, selain saya bertanya dengan rekan guru yang lain, kemarin ketika jam istirahat saya itu sempat loh Pak Ajis manggil salah satu siswi saya yang notabene ya teman dekatnya lah atau teman satu kelasnya lah gitu. Saya tanya, ternyata jawaban dari temannya ini, siswi saya ini,
Sama Pak Ajis, memang si anak ini sering sekali mengganggu. Sering sekali kadang ketika nulis aja entah disenggol pulpennya, intinya sering sekali menciptakan sebuah kegaduhan gitu loh Pak Ajis. Kalau begitu, kira-kira Bu Elis pernah nggak mencari tahu penyebab dari siswi ini melakukan tindakan seperti itu? Kira-kira penyebabnya apa? Begitu? Nah, dari keterangan yang saya dapatkan Pak Ajis ketika saya mencari tahu baik dari teman sekelasnya, dari teman-teman dekatnya, itu ternyata siswi saya ini di rumahnya sendiri Pak Ajis. Artinya apa? Kedua orang tuanya ini sibuk bekerja. Jadi ketika dia sudah tidak nyampe rumah, pulang sekolah, itu tidak ada orang tua yang menemaninya. Jadi seperti itu. Mungkin ketemu orang tua ketika malam Pak, ketika orang tuanya sudah pulang kerja. Saya rasa Pak Ajis, ketika anak-anak baru bertemu dengan orang tuanya di malam hari, itu kurang maksimal kalau di malam hari saja. Artinya apa? Orang tua pulang kerja pasti kondisinya sudah capek, sudah lelah. Si anak pun demikian Pak. Mungkin si anak ini sudah tertidur. Nah, kondisi capek seperti itu bisa menyebabkan si orang tua ini tidak memperdulikan apa sih yang kamu dapatkan dari sekolah tadi, ataupun hanya sekedar sharing kamu hari ini belajar apa, mungkin waktu itu tidak bisa gitu loh Pak Arsi, tidak tersampaikan. Apakah Bu Elis juga sudah pernah mencoba mendekati siswa tersebut untuk melakukan pendekatan secara personal begitu Bu Elis? Nah, pernah Ajis, pernah itu mendekatinya, ternyata dari apa yang saya lihat, saya dekati siswi ini secara personal, ternyata memang betul Pak Ajis. Saya kadang sedih Pak Ajis mendengarnya. Dia curhat, saya pulang sekolah nggak ketemu mama bu, nggak ketemu ayah, cuma ada nasi. Nah saya mau curhat kemana? Artinya dari cerita yang disampaikan siswi saya ini, dia itu kurang perhatian juga Pak Ajis. Kurang apa ya? Istilahnya nggak punya teman lah untuk hanya sekedar bercerita gitu loh Pak Ajis. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang dilakukan siswi saya ini, dia itu mencari perhatian Pak Ajis dari teman-temannya, sehingga ketika dia itu mengganggu temannya, kemudian temannya itu membalas, maka dia merasa diperhatikan seperti itu Pak. Jadi intinya semua aktivitasnya yang kurang sesuai itu, dia itu hanya untuk mencari perhatian yang tidak dia dapatkan ketika di rumah seperti itu Pak, karena dia kesepian. Ya. Artinya sekarang Bu Elis sudah mengetahui kan penyebabnya itu adalah karena siswa tersebut kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Betul, ditambah lagi ternyata siswi saya ini anak tunggal Pak Ajis. Ya, jadi Bu Elis tahu siswi ini kurang perhatian juga anak tunggal. Nah, dari penyebab tadi Bu Elis, kira-kira panjenengan punya rencana apa ke depannya untuk merubah supaya siswi ini tidak terus-menerus gitu ya melakukan sebuah kegaduhan di kelas atau bisa merubah sikapnya supaya menjadi lebih baik. Kira-kira rencana Bu Elis apa nih ke depannya? Ya, Gini Pak Ajis, untuk menindaklanjuti ini saya punya rencana sih Pak Ajis. Rencananya saya ingin mengundang kedua orang tuanya ini. Jadi saya ingin berkomunikasi, saya ingin ngobrol dengan orang tuanya siswi saya ini, sekedar untuk sharing, sekedar untuk menyampaikan bahwasanya tindakan siswi ketika di sekolah itu kurang begitu bagus. Nah, tindakan yang dilakukan ini ternyata bisa juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Saya rasa Pak Ajis, semakin cepat saya memanggil kedua orang tua siswi saya ini untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi dengan anaknya tersebut, saya rasa semakin bagus Pak, karena kita akan semakin cepat untuk menindaklanjuti dari sikap siswi saya ini. Bagus sekali Bu Elis, memang perlu sekali ya kita sesekali mendatangkan wali murid atau orang tua siswa ke sekolah agar supaya orang tua itu juga mengetahui begitu Iya, ya betul tentang Pak. anak mereka itu di sekolah seperti apa. Iya, gitu ya. betul. Karena menurut saya jam anak-anak itu lebih lama bersama orang tuanya dengan guru. Sehingga menurut saya orang tua juga berperan aktif gitu loh Pak dalam menentukan sifat anak-anak ini. Nah,
Baik Bu Elis. Lalu kemudian pada rencana Bu Elis nanti dukungan dari siapa saja yang Bu Elis butuhkan agar rencana Bu Elis nanti bisa berjalan dengan lancar? Jadi Pak Ajis, untuk menjalankan rencana saya ini tidak mungkin saya bekerja sendiri Pak Ajis. Tentunya saya ingin bekerja sama juga dari pihak sekolah, yang terutama adalah Bapak Kepala Sekolah. Saya tidak mungkin Pak Ajis langsung mengundang kedua orang tua siswi saya ini tanpa minta izin atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan atasan saya, yakni Bapak Kepala Sekolah. Artinya untuk merealisasikan keinginan saya ini, saya butuh bantuan dan dukungan dari kepala sekolah Pak Haji. Seperti itu. Betul sekali. Memang apapun yang kita lakukan kita harus mendapat dukungan dari kepala sekolah. Betul, karena kita tidak mungkin melangkah sendiri, itu tidak mungkin kan. Makanya apapun kita harus komunikasikan dengan kepala sekolah. Iya, betul sekali. Lalu kemudian Bu Elis, setelah Bu Elis sudah merencanakan tadi akan memanggil orang tua, kemudian akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Sekarang komitmen Bu Elis, apakah ini akan bisa dilaksanakannya kapan Bu Elis kira-kira supaya permasalahan itu selesai? Menurut saya Pak Ajis, semakin saya segera menindaklanjuti hal ini semakin cepat. Artinya semakin saya cepat untuk berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga saya bisa mengundang kedua orang tua siswi saya ini, itu semakin bagus. Artinya apa? Semakin cepat pula kita mencari solusi dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi, termasuk sifat dari siswi saya ini yang menurut saya dan menurut Bapak Ibu guru lain yang sedang mengajar itu kurang bagus gitu Pak. Iya. Jadi Bu Elis berencana kapan? Apakah nanti setelah ini akan langsung menuju kepala sekolah atau kapan? Iya, karena ini kalau jam sekarang ini saya lihat Bapak Kepala Sekolah masih ada rapat Pak Ajis. Insya Allah nanti jam istirahat berikutnya, ya jam istirahat kedua, ketika Bapak Kepala Sekolah kembali ke sekolah, saya akan segera melaporkan rencana saya ini kepada beliau. Bagus sekali Bu Elis. Memang sebuah permasalahan memang harus kita cepat-cepat ya. Betul, supaya iya. cepat selesai. Iya Pak Ajis. Tentunya saya mau tanya Bu Elis gimana perasaan Bu Elis, karena sebenarnya Bu Elis kan sudah mengetahui kan apa yang sudah harus Bu Elis lakukan ketika melakukan masalah ini. Nah, sekarang setelah Bu Elis mengutarakan semuanya kepada saya, gimana perasaannya Bu Elis? Alhamdulillah Pak Ajis, tentu saja ada perasaan lega terhadap diri saya, ada perasaan yang plong gitu. Artinya saya punya teman untuk sharing, punya teman untuk yang mau mendengarkan permasalahan atau keluh kesah saya yang sedang saya hadapi. Seperti itu Pak Ajis. Alhamdulillah, tentunya saya juga senang Bu Elis karena Bu Iya. Elis juga senang, dan saya juga senang karena Bu Elis sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Elis Betul. sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Ajis untuk waktunya. Semoga Pak Ajis di lain waktu tidak keberatan untuk jika saya ingin sharing untuk berikutnya. Silakan Bu Elis, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih dari permasalahan Bu Elis ini. Saya juga bisa belajar ketika nanti siapa tahu saya juga bisa mendapatkan siswa seperti itu, gitu ya. Sekali. Baik, terima kasih Bu Elis sudah berbagi dengan saya. Semoga masalahnya cepat selesai. Polis semangat terus dan segera ditindaklanjuti. Sama-sama Pak Ajis. Kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas dulu ya Pak Ajis. Ya silakan. Ya saya sepakat Bu Elis, selamat siang. Selamat siang.